Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Asnianti dengan NIM 50120068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang ada di PPT saya yang berjudul Sistem Ekonomi Islam dilihat dari perspektif filsafat ekonomi Islam. Islam bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna membangun sistem ekonomi, tapi juga mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan dapat bermakna di dalam keseluruhan kerangka tata sosial. Dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan pada syariah dengan sistem ekonomi Islam. Huda 2007 ayat 1. Pendahuluan. Agar kemakmuran masyarakat dan individu tetap tercapai, maka muncullah beberapa sistem ekonomi. Abad 19 dan 20 terdapat dua sistem ekonomi yang dominan yang menjadi kiblat bagi negara-negara di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Sistem kapitalisme murni secara relatif sudah tidak ada lagi dan hanya berlangsung selama 50 tahun pertama abad 19. Sejak bagian kedua abad tersebut dan terlebih dalam abad 20, sistem kapitalisme murni telah kehilangan wajahnya dan mengalami banyak perubahan, sehingga timbullah apa yang dikategorikan dengan kapitalisme historis, yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, tempat, serta negara dan masyarakat yang melaksanakannya. Di sini ada 4 rumusan masalah. 1. Apa itu filsafat ekonomi Islam? 2. Bagaimana pengembangan ilmu ekonomi Islam dari perspektif filsafat ilmu? 3. Bagaimana nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam? Dan yang keempat, bagaimana nilai-nilai instrumental itu? Dari rumusan masalah yang kita ketahui tadi, ada apa itu filsafat ekonomi Islam? Filsafat ekonomi merupakan orientasi dari dasar ilmu ekonomi yang dapat berlainan antara satu agama dengan agama lain atau aliran dengan aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Misalnya, orang-orang yang menganut filsafat kapitalisme masih percaya akan adanya Tuhan, tetapi dalam keyakinannya Tuhan setelah menciptakan alam dan meletakkan hukum-hukumnya tidak lagi ikut campur dengan urusan alam, termasuk dalam urusan ekonomi manusia. Semua persoalan terserah kepada masing-masing individu. Nah, selanjutnya ada bagaimana pengembangan ilmu ekonomi Islam dari perspektif filsafat ilmu. Perjalanan dan perkembangan ilmu ekonomi Islam ditinjau secara filosofis epistemologis, bergerak lebih tajam ke wilayah bayani dan irfani dengan sedikit menomorduakan penggunaan rasio atau burhani secara maksimal. Hal ini tentu tidak senada dengan praktek yang pernah dilakukan pada masa keemasan keilmuan Islam antara tahun 650 Masehi sampai 1100 Masehi. Inilah faktor yang diduga oleh berbagai kalangan memberikan imbas ketertinggalan umat Islam dan dalam bidang ilmu pengetahuan, tak terkecuali dengan ilmu ekonomi Islam. Sebagaimana perbandingan kajian epistemologis dalam literatur barat dapat membuka perspektif baru dalam kajian ilmu ekonomi yang multidimensional.
Berikutnya ada nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Ada beberapa nilai dasar yang dapat diturunkan dari keyakinan dan pandangan filosofis di atas. 1. Nilai dasar kepemilikan. Islam mengaku kepemilikan individual. Bahkan di samping itu Islam juga mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Tetapi kepemilikan tersebut sifatnya tidaklah absolut, tetapi relatif. Apa artinya? Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka, tetapi itu adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka. Quran Surah Al-Ra'd ayat 28, Al-Farj ayat 16, yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 7. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27, dan atau mendiamkan hartanya. Quran Surah Muhammad ayat 38. Karena hal itu akan kehilangan fungsi sosialnya dan akan kehilangan multiplier effect dan maslahat dari kehadiran hartanya tersebut. 2. Nilai-nilai dasar kebebasan. Dalam ekonomi kapitalisme, individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya, juga untuk masuk atau tidak masuknya ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. 3. Nilai dasar keadilan. Usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu. Oleh karena itu, di dalam teori keadilan liberalis ini membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang sangat tidak etis karena mereka mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. Sementara dalam Islam, keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuainya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. 4. Nilai dasar keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalisme lebih mementingkan individu dari masyarakat, sehingga orang merasakan harga diri dan eksistensinya. Sementara sistem sosialis lebih mementingkan masyarakat dari individu. Akibat dari kedua sistem ini terjadilah ketegangan, disharmoni, dan ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang per orang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas produksi dan konsumsi serta sirkulasi dan kekayaan. 5. Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Di dalam paham kapitalisme liberalisme, hal ini tidak terlalu menjadi perhatian bagi mereka. Persaudaraan akan dapat terjadi seolah-olah secara otomatis di luar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam. Kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah, karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi adalah untuk semua orang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dengan demikian, seluruh manusia secara potensial di mata Allah dan memiliki status kedudukan dan martabat yang sama. Oleh karena itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Tuhan.
Dan yang terakhir ada nilai-nilai instrumental. Ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai-nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. 1. Zakat. Zakat merupakan bagian dari harta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim bila harta mereka telah mencapai hisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 176 yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapannya dari Tuhan sendiri. Quran Surah Al-Taibah ayat 60. Pelanggaran riba. Nilai instrumental ini sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Tetapi secara luas penghapusan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. 3. Kerjasama ekonomi. Kalau dalam ekonomi kapitalisme sangat ditonjolkan masalah kompetisi bebas, sehingga mereka melihat orang lain sebagai kompetitor atau pesaing yang harus ditundukkan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segala-galanya sudah diatur oleh negara, baik tingkat produksi, distribusi maupun konsumsi. Tetapi berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam sangat dianjurkan adanya kerjasama dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi. 4. Jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum atau basic needs bagi seluruh lapisan masyarakat. Quran Surah Al-Taibah ayat 6. Dengan melaksanakan ajaran tentang jaminan sosial di atas, berarti manusia di samping telah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, membersihkan hartanya dan membuat sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan berkeseimbangan yang penuh dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Berikutnya kesimpulan. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukan sebagai sentral atau antroposentrisme, tetapi sebagai hamba Tuhan atau abid yang harus mengabdi dan mengembangkan tugas yang dipercayakannya sebagai khalifah. Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, serta kebersamaan sesuai ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.